Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Pemas. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dari jurusan Kesekretariatan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan yang diampuh oleh dosen Ibu Dr. Yuliani SEMM dan Ibu Heni Oktaviani SEMM. Dan berikut video penjelasannya. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup lembaga keuangan. Jadi menurut buku dari Manajemen Lembaga Keuangan, karangan Ibu Dr. Yuliani SEMM, bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, di sini pengertian tentang lembaga keuangan adalah sebuah entitas yang menyediakan layanan finansial atau layanan keuangan. Dan juga di sini tugas dari lembaga keuangan adalah mengelola dan mendistribusikan dana. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama itu ada bank umum, di mana bank umum ini adalah bank yang melakukan kegiatan usaha itu secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank umum ini menyediakan berbagai layanan perbankan seperti jasa dan juga pembayaran secara lintas. Selanjutnya di sini ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, di mana BPR ini merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ataupun prinsip syariah. Tetapi yang membedakannya dengan bank umum, dia tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya di sini adanya bank syariah, di mana bank syariah ini merupakan bank yang memegang teguh prinsip-prinsip Islam, di mana mereka untuk mendapatkan keuntungan itu dengan cara bagi hasil. Selanjutnya di sini ada bank sentral, di mana bank sentral ini merupakan bank yang mengontrol kestabilitasan perekonomian suatu negara. Contoh dari bank sentral ini merupakan Bank Sentral Asia atau BCA. Selanjutnya di sini adanya bank pemerintah, di mana bank pemerintah ini bank yang pendiriannya itu berdasarkan modal dari pemerintah seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Sumsel Babel dan semacamnya. Selanjutnya di sini adanya bank swasta, di mana bank swasta ini merupakan bank yang tidak terkait dengan negara, di mana contohnya itu adalah Danamon, BCA dan Sinarmas, dan terakhir itu adalah bank asing. Bank asing ini seperti Maybank, Danamon, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu adalah peran lembaga keuangan. Di sini lembaga keuangan itu berperan penting di dalam penghubung antara penabung dan juga peminjam. Sedangkan regulasi di dalam lembaga keuangan itu adalah memastikan stabilitas dan kepercayaan di dalam sistem keuangan untuk melindungi nasabah. Sedangkan inovasi atau perkembangan teknologi di dalam lembaga perbankan atau lembaga keuangan ini adalah fintech, financial teknologi, di mana di sini dimanfaatkan teknologi untuk menyimpan uang seperti aplikasi Dana, aplikasi GoPay, dan lain-lainnya. Dan terakhir itu adalah perbedaan antara bank dan juga non-bank. Jadi perbedaan antara bank dan non-bank ini terletak di regulasi dan juga pendukung yang ditawarkan. Kalau bank itu diawasi dan terikat oleh hukum, sedangkan non-bank itu dia lebih fleksibel di dalam melayani nasabah. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah manajemen sumber dana bank. Jadi kegiatan utama dari suatu bank itu adalah menghimpun dan juga menyalurkan dana. Penyaluran dana ini bertujuan untuk memperoleh penerimaan dan dilakukan apabila dana tersebut telah terhimpun. Dan berdasarkan alternatifnya, menghimpun dana itu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu berdasarkan dana sendiri atau modal sendiri, berdasarkan dana dari deposan atau dari masyarakat, selanjutnya ada dana dari pinjaman, dan juga ada sumber dana lain. Selanjutnya di sini juga pengertian mengenai simpanan giro. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa giro itu adalah simpanan yang penarikannya itu dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan juga biliet giro. Sarana ini merupakan sarana perintah
pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Dalam pengertian lain juga dituliskan bahwa rekening giro ini merupakan simpanan yang penarikannya itu dapat dilakukan pada setiap saat saja, di mana dia menerbitkan cek untuk penarikan tunai, biliet giro untuk pemindah bukuan. Berdasarkan jenisnya, cek itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada cek atas nama. Selanjutnya itu ada cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, dan juga cek kosong. Dan yang terakhir adalah deposito berjangka. Jadi deposito berjangka ini merupakan simpanan yang penarikannya itu yang dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek biliet giro tadi. Baiklah, materi selanjutnya di sini adalah tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana di sini OJK didirikan pada 1 Januari tahun 2013. Di sini OJK merupakan pengganti dari Bapepam, yang mana tugasnya itu adalah mengawasi perlindungan konsumen dan juga membuat regulasi serta menjaga stabilisasi pasar. OJK juga harus mampu menciptakan kepercayaan di sektor keuangan dan menciptakan inovasi-inovasi baru seperti adanya fintech atau financial teknologi, seperti adanya aplikasi Dana, ShopeePay, dan juga bank digital lainnya. Selanjutnya itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh OJK, yaitu mengawasi data dari konsumen atau data dari nasabah atau data pelanggan. Sedangkan OJK ini merupakan lembaga independen yang mengawasi keuangan bebas dari campur tangan pihak lain, seperti campur tangan pihak presiden dan lain-lain. Selanjutnya di sini adalah organisasi yang bernaung di OJK. Yang pertama itu ada divisi kesekretariatan, ada dewan audit, komite etik, pengawasan perbankan, studi pasar modal atau investasi, lembaga keuangan, dan lembaga non-bank. Dan terakhir itu berdasarkan kode etiknya, OJK itu memegang teguh kode etik seperti integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan juga kesetaraan. Untuk materi terakhir yaitu tentang penggunaan dana bank. Jadi penggunaan dana bank ini merupakan aset vital bagi individu perusahaan dan juga perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan jenis-jenisnya, dana bank ini terbagi menjadi yang pertama itu tabungan, yang kedua deposito, yang ketiga giro, dan keempat adalah investasi. Dan juga dana bank ini kegiatan operasionalnya itu untuk pembiayaan, pembayaran gaji, dan juga manajemen kas. Penggunaan dana bank ini untuk investasi itu keuntungannya itu bisa berupa dividen, bunga, dan juga capital gain. Dan resiko yang didapatkan apabila investasi ini adalah kehilangan sebagian atau bahkan seluruh modal yang kita tanamkan untuk berinvestasi. Dan selanjutnya di sini adalah penggunaan dana bank untuk kredit atau pinjaman. Jenis kredit ini terbagi menjadi kredit konsumen, yaitu pembelian barang konsumsi seperti motor, mobil, dan barang elektronik lainnya. Di sini adanya KPR, yaitu pembelian rumah dalam waktu panjang serta bunganya rendah. Dan terakhir itu adanya kredit modal kerja, yaitu modal usaha di mana waktu itu menengah dan bunganya rendah. Di bagian jenis kredit ini, untuk KPR dan juga kredit modal kerja itu memerlukan adanya agunan, sedangkan untuk kredit konsumen ini tidak memerlukan agunan. Dan selanjutnya itu adalah manajemen kredit, di mana manajemen kredit ini merupakan proses penting di dalam dunia bisnis dengan mengelola kredit yang baik. Kredit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kredit konsumtif dan juga kredit produktif. Prinsip-prinsip dasar dari pembelian kredit ini yang pertama itu ada 5C kredit, yang mana itu 5C kredit ini adalah karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan juga kondisi. Selanjutnya di sini ada kehati-hatian, yaitu melakukan proses analisis yang cermat. Yang ketiga itu adalah transparansi, adalah semua informasi terkait kredit yang transparan. Dan terakhir itu adalah keadilan, yaitu proses pembelian kredit. Baiklah teman-teman, itu adalah dia video singkat mengenai pembahasan materi mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.